hari ini kalian semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita kembali mengikuti PJJ Kimia. Kita akan membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Selamat belajar ya. Nah, untuk kompetensi dasar kita masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Namun, pada hari ini kita akan membahas secara khusus untuk tata nama senyawa hidrokarbon, khususnya yang alifatik atau rantai karbon terbuka. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa senyawa hidrokarbon terdiri dari senyawa hidrokarbon alifatik dan alisiklik. Alifatik adalah rantai karbon terbuka, contohnya alkana, kemudian alkena, dan alkuna. Nah, ketiga senyawa ini namanya ditentukan berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusun dari senyawa tersebut. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel, jika jumlah atom C 1, maka disebut met. Jumlah atom C 2 berarti et. Jumlah atom C 3 berarti prop. Begitu seterusnya. Misalnya senyawa alkana, maka kalau jumlah atom C-nya 1 berarti diawali dengan met, diakhiri dengan ana, maka metana. Jika jumlah atom C-nya 2 diawali dengan et, diakhiri dengan ana, berarti etana. Demikian seterusnya. Begitu juga untuk alkena dan alkuna. Berarti untuk alkena diakhiri dengan ena. Kalau jumlah C-nya 2, berarti et ditambah ena atau et ditambah una. Berarti etena. Nah, untuk rumus umum, yang pertama kita lihat alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Nah, nama alkana itu diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya diakhiri dengan akhiran ana. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa nama senyawa hidrokarbon itu dasarnya adalah dari jumlah atom C. Nah, misalnya jumlah atom C-nya 1, maka rumus molekulnya adalah CH4. CH4 dapat dari rumus umum CnH2n plus 2. N di sini menyatakan jumlah atom C, 1, 2, dan seterusnya. Maka N-nya kita ganti dengan jumlah atom C-nya. Apabila jumlah atom C-nya 2, berarti N-nya 2. Maka C2 H2 kali 2 tambah 2. Maka rumus molekulnya adalah C2H6. Maka namanya adalah etana. Nah, untuk senyawa alkena, rumus umumnya adalah CnH2n. Nah, alkena merupakan hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh? Karena memiliki ikatan rangkap 2. Nah, untuk pemberian nama sama prinsipnya seperti alkana. Hanya akhiran ana diganti menjadi akhiran ena. Kalau jumlah atom C-nya 2, maka C2H2 kali 2. Maka rumus molekulnya adalah C2H4. Namanya adalah etena. Begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, untuk alkuna, rumus umumnya CnH2n kurang 2. Senyawa hidrokarbon alkuna juga merupakan alifatik tidak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 3. Nah, nama alkuna sesuai dengan nama alkana, yaitu dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Perhatikan tabel berikut. Apabila jumlah atom C-nya 2, maka rumus molekulnya adalah C2H2. Berarti 2 kali 2 dikurang 2. Hasilnya adalah C2H2. Kemudian untuk namanya, sesuai dengan jumlah atom C, diakhiri dengan una. Jadi C2 berarti etuna, C3 berarti propuna. Demikian seterusnya.
Berikutnya kita lihat gugus alkil. Nah, gugus alkil rumus umumnya adalah CnH2n plus 1 atau sama dengan alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi gugus alkil adalah nama lainnya gugus cabang, maka hanya hilang satu. Maka cara memberi nama juga sama prinsipnya dengan alkana, hanya akhiran ana diganti dengan akhiran il. Contohnya perhatikan pada tabel berikut. Pada alkana CH4 namanya adalah metana, sedangkan ketika dia menjadi gugus alkil berarti menjadi CH3, namanya dari metana menjadi metil. Begitu seterusnya. C3H8 nama alkananya adalah propana, ketika menjadi alkil maka namanya menjadi propil. Nah, berikut ini kita akan membahas langkah-langkah memberikan nama pada alkana. Yang pertama, jika strukturnya adalah rantai karbon tidak bercabang, maka di depan nama rantai karbon tersebut diberi awalan huruf N atau berasal dari kata normal. Contoh, CH3, CH2, CH2, CH3, maka N butana. Butana berasal dari jumlah C-nya ada 4, butana. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, maka N pentana. Nah, langkah yang kedua, jika rantai karbon bercabang, maka tentukan lebih dahulu rantai induk, yaitu rantai atom karbon yang terpanjang. Setelah itu, diberi nomor urut dari yang paling dekat dengan cabang. Kemudian, urutan penamaan, yaitu nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai induk. Contoh, perhatikan struktur yang pertama. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah memilih rantai induk, yaitu rantai yang terpanjang. Kemudian kita beri nomor, dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Maka untuk gambar 1 dimulai dari sebelah kiri. Kemudian di luar rantai induk berarti itu adalah cabang. Kemudian kita urutkan sesuai dengan aturan penamaan, diawali dengan nomor cabang. Nah, cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3, maka ditulis 2,3. Kemudian dimetil adalah nama cabang, karena CH3-nya ada 2, maka dimetil. Kemudian pentana itu adalah rantai induknya. Begitu juga contoh yang nomor 2. Pertama kali kita pilih terlebih dahulu rantai induk, kemudian kita beri nomor, kemudian kita beri nama sesuai dengan urutannya. Contoh berikutnya juga sama, kita terlebih dahulu memilih rantai induk, kemudian kita beri nomor, kemudian kita urutkan mulai dari nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, kemudian nama rantai induk. Nah, apabila cabangnya ada 2, kemudian namanya berbeda, maka caranya diurutkan sesuai dengan abjad. Antara etil dengan metil, duluan etil, makanya urutannya seperti ini, 4 etil, 2 metil heptana. Begitu juga contoh yang terakhir. Kita tentukan rantai induk, kemudian kita tentukan cabang, kemudian kita beri nama sesuai dengan aturan penamaan. Nah, itu untuk beberapa contoh pemberian nama untuk senyawa alkana. Nah, berikutnya untuk pemberian nama pada alkena dan alkuna, untuk yang rantai lurus diberi nama sesuai dengan urutan nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama rantai induk. Nah, perhatikan contoh berikut. Cabangnya berada di sebelah kiri, maka nomornya kita awali dari sebelah kiri. Jadi nomor ditulis dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Maka namanya adalah 1 butuna. Kemudian untuk contoh alkena,
Nih, yang benar adalah nomornya diberi dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, maka namanya adalah 2 pentena. Kemudian langkah yang kedua, untuk alkena dan alkuna yang bercabang, kita pilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Kemudian nomornya kita beri dari mulai yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Kemudian untuk urutan penulisan nama, yaitu diawali dengan nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, kemudian nama rantai induk. Contohnya bisa dilihat di sini. Induknya berarti yang paling panjang dan harus mengandung ikatan rangkap. Kemudian nomor kita awali dari kanan. Maka hasilnya adalah 5 metil 2 heksena. Ya, metil itu cabangnya, heksenanya adalah induknya. Kemudian ikatan rangkapnya berada di nomor 2. Maka namanya adalah 5 metil 2 heksena. Kemudian untuk contoh yang lain bisa diperhatikan contoh yang berikutnya. Nih, yang rantai yang terpanjang itu adalah rantai induk. Kemudian ini adalah cabang. Kemudian kita urutkan sesuai dengan aturan penamaan, yaitu nomor cabang dulu, kemudian diikuti nama cabang, kemudian diikuti dengan nama rantai induk. Apabila cabangnya ada 2 dengan nama yang berbeda, maka diurutkan sesuai dengan abjad. Maka namanya adalah 6 etil 4,4 dimetil 2 nonona. Baiklah anak-anak yang terkasih, demikian sedikit penjelasan dari Mem Rosa. Semoga video ini dapat membantu kalian semua untuk memahami cara pemberian nama pada senyawa hidrokarbon. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ. Kemudian Mem tetap berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan, kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Sampai ketemu pada pertemuan kita berikutnya.